ini di mana Menteri Luar Negerinya Iran bertemu dengan Putin. Jadi sekarang kalau kita lihat di medan tempur, Iran sudah nggak ada punya peluang lagi, Pak Paul. Peluang untuk menang itu nggak ada. Peluang untuk selamat juga hampir tidak ada. Selamat maksudnya rezimnya ini kira-kira akan jatuh atau tidak. Rezim yang kejam ini, rezim para mula dan ayatollah ini akan terguling atau tidak. Nah ini tinggal persoalannya. Nah kemudian kalau kita lihat, Israel setiap hari makin mengintensifkan serangannya, menjepit garda revolusi. Ya, hari ini Israel menyerang 6 buah bandara dan menghancurkan 15 buah pesawat tempur hari ini dan helikopter. Belum lagi kantor-kantor pemerintahan dari Garda Revolusi Iran ini juga diserang. Kitaan saja, tetapi Putin tidak akan mau menolong gitu. Pesawat yang berangkat dari Amerika B2 itu ada 7 pesawat. Satu pesawat ini membawa 2 buah bom ini, bom MOP ini, Total bom penembus bunker ini. 125 Om Bung, 125 Ya, pesawat, tapi yang naruh bom cuma 40. Wilson, mana nih Wilson? Nyalakan mikrofonnya Wilson. Eh, Shalom, shalom. Ya, Bisa shalom. dengar saya? Ya, ini Pak Paul. Ngomongin soal tentang dibilang tentang Israel dan Iran ini, saya bilang aja kalau Israel dan Iran itu kemungkinan kerusakan dari angka kedua negara itu, Iran sudah nggak bisa diharapkan. Iran itu sudah hancur. Kenapa? Pertama, listrik PLN-nya Iran itu sudah hancur, yang dibebani oleh Israel. Kedua, negara-negara manapun itu tidak bisa dibantu walaupun Republik luar negerinya Iran si Abbas Arghouti itu diundang oleh si Putin dan mungkin ke tempatnya, namun Putin tidak bisa. Kenapa? Putin itu mempertimbangkan ada ada keturunan Yahudi dan non-Yahudi di Rusia dan juga di Ukraina. Sementara itu sementara itu eh, sementara itu di Israel juga sedang menjalin kerjasama dengan Amerika untuk mencari eh, uranium yang ada di Pulau itu. Namun uranium itu sudah dipindahkan oleh Iran itu sendiri sebelum pengumuman terjadi di Pulau itu. Lalu dibilang kakaknya Rusia itu akan berperang melawan Israel, saya rasa agak mempertimbangkan namun tidak akan terjadi. Koyaka pun juga hanya sekedar mengumpuk saja. Nah, tetapi juga eh, Israel pun sudah mengetahui siasatnya Republik Islam Iran itu sendiri, karena Republik Islam Iran itu sendiri sudah diamankan kehancuran. Dia sudah hancur, media Amerikanya sudah hancur, fasilitas nuklir sudah hancur, dan orang Irannya pun sudah soal gembira dengan kekalahannya Republik Islam Iran. Dan juga Republik dan juga si Ali Khamenei itu sudah sudah berada di bunker di mana-mana. Jadi eh, jadi si Ali Khamenei itu sudah eh, berada di bunker sekarang dan tidak tampil di dalam publik. Nah, ngomongin soal soal tentang ini, tentang Pak Himawan Juwana, beliau yang internasional UI, saya rasa dia itu muamalatnya tidak kuat. Kenapa? Saya saya tahu beliau itu adalah pakar internasional, namun biasnya Pak Paul biasanya itu terhadap Rusia dan ya terhadap negara-negara mana saja yang anti terhadap Barat dan sekutunya seperti Rusia, China dan sebagainya. Saya masih ingat kalau dia ingat kali pada saat perang negeri di Rusia Ukraina, dia menyatakan dukungannya kepada Rusia
terhadap Ukraina. Dan dia memprediksikan kalau dibilangnya kalau Rusia menyerang Ukraina selama 2 minggu, udah habis Ukraina. Nyakanya Sip. 2 tahun, Ya itu nyakanya informasinya tadi sudah dibahas tadi di berita tadi, Pak Wilson. ya, Saya pikir memberikan opini. Itu tadi sudah dibahas di berita tadi, udah saya setel juga semua. Kita sudah tahu sama-sama tahu informasi semua tadi itu ya. Tadi kan ada di berita yang saya bayangkan tadi. Oke, ini biar Om Bung Toba dulu ya. Om Bung Toba baik. silakan Om Bung Toba. Om Bung, Iya, tes suara Pak Paul. merdu. Merdu. Ya, memang ini situasi yang ada sekarang ini di mana Menteri Luar Negerinya Iran bertemu dengan Putin. Jadi sekarang kalau kita lihat di medan tempur, Iran sudah nggak ada punya peluang lagi Pak Paul. Peluang untuk menang itu nggak ada. Peluang untuk selamat juga hampir tidak ada. Selamat maksudnya rezimnya ini kira-kira akan jatuh atau tidak. Rezim yang kejam ini, rezim para mula dan ayatollah ini akan terguling atau tidak. Nah ini tinggal persoalannya. Nah kemudian kalau kita lihat, Israel setiap hari makin mengintensifkan serangannya, menjepit garda revolusi. Ya, hari ini Israel menyerang 6 buah bandara dan menghancurkan 15 buah pesawat tempur hari ini dan helikopter. Belum lagi kantor-kantor pemerintahan dari garda revolusi Iran ini juga diserang. Jadi sekarang Israel kelihatannya sedang melakukan pembersihan dari udara gitu ya. Sesudah tugas utama kemarin diselesaikan oleh Amerika Serikat dengan di 3 reaktor nuklir yang ada itu ya. Jadi itu apa, Bo? Ya, halo? Lanjut. Iya, ya. Nah, kemudian apa yang kira-kira kita lihat dari pertemuan Menteri Luar Negeri ini dengan Putin? Ya jujur saja Pak Paul, dengan kondisi kekuatan geopolitik dan militer sekarang ini, saya kira Putin pun tidak akan pernah percaya diri untuk melawan Amerika atau melawan Israel. Meskipun Putin punya nuklir. Kalau Putin dia mengirimkan senjata atau mengirimkan pasukan membantu Iran, artinya Putin harus berperang di 2 front. Pertama front Ukraina, yang kedua itu front Iran. Dengan konsekuensi apa? Konsekuensi ekonominya pasti akan terganggu. NATO pasti akan ikut campur gitu ya. Kemungkinan Putin tidak akan bisa mengirimkan produk-produknya yang dijualnya selama ini ke Eropa, dan ini akan sangat memukul perekonomiannya. Kita tahu Rusia juga nggak punya lautan kan. Lautannya Rusia itu kan hanya melewati Selat Bosporus yang dengan Turki. Itulah pentingnya kenapa Putin harus menguasai wilayah Ukraina, terutama Donbas, Kherson, dan Crimea. Kenapa? Karena itulah pelabuhan air panas yang dimiliki oleh Rusia. Sisanya itu pelabuhan es semua, terutama yang di utara. Jadi Putin nggak akan mungkin mau membantu Rusia secara militer terang-terangan. Persenjataan pun saya kira dia hanya membantu sekadarnya. Kenapa? Buktinya kita lihat sekarang. Tidak ada Sukhoi 35 yang dijual itu ke Iran, itu yang mengudara, yang digunakan oleh pasukan angkatan udaranya Iran. Nggak ada yang mengudara. Ya ada kemungkinannya begini. Kemungkinannya Rusia juga takut kalau pesawatnya ini tidak battle proven, ditembak jatuh oleh pilot-pilotnya Israel, jualan ke depannya nggak akan laku. Ya, Rusia juga berhitung ke sana. Nah, tetapi Putin itu dia akan, ya namanya juga lihat teman berantem dan udah hampir kalah, paling apa yang dia lakukan? Udahlah, kamu tenang-tenang saja. Nah, dia bujuk, dia kasih apalah namanya persuasi supaya si Menteri Luar Negeri ini tidak terlalu kelihatan apalah gitu ya, mengurangi penderitaan saja. Tetapi Putin tidak akan mau menolong gitu. Nah, terus kemudian China juga, saya kira juga sama. Dia punya kepentingan nasional juga ke depannya, sama juga dengan Rusia. Mereka punya kepentingan nasional, terus juga bagi China yang penting itu dagang. Yang penting itu ada keuntungan. Bahkan China sudah mungkin bisa jadi membatalkan 400 miliar dolar
investasinya di Iran dengan kondisi perang ini. Bahkan seluruh orang dari Tiongkok sudah ditarik pulang ke negaranya. Hampir semua kedutaan-kedutaan asing sudah menarik warganya dari Iran. Korea Utara, ya negara miskin. Nah, sekarang kita lihat Konoha. Konoha ini berambisi menjadi juru damai. Tapi kita lihat, begini, dalam dunia diplomasi di luar negeri ini, suatu negara itu dianggap kalau dia punya kekuatan. Ya, misalkan ada kekuatan ekonominya yang pertama. Kedua, kekuatan militernya. Ya. Nah, Konoha ini kekuatan ekonominya aja udah hampir bangkrut. Coba aja kita lihat sama-sama kan. Terus udah hampir bangkrut, terus kemudian eh, narasi yang dipidatokan tiap hari anti imperialis, anti penjajahan, anti barat. Nah, janganlah coba-coba mengambil jarak atau membuat suatu narasi yang seolah-olah dengan cara ini ya stand up komedi ya, seolah-olah anti penjajahan, anti imperialisme, anti barat, anti apa namanya, anti kapitalisme dan segalanya. Kenapa? Kita tahu ekonomi dunia ini masih yang berkuasa ini adalah Amerika dan Barat dan sekutunya negara-negara Eropa gitu. Terus apa namanya, join ke mana, ke BRICS, join ke ini organisasi-organisasi yang bertentangan dengan ini dengan Barat lah istilahnya, dengan G7 atau yang lain-lain. Nggak ada gunanya juga. Pertama juga kelihatan kok BRICS nggak akan bisa nyatu. Pakistan sama India apa memang bisa berteman dalam satu kelompok? Nggak bisa juga gitu. Nah jadi yang begini-begini apa namanya ya? Jangan terlalu dibuat apa namanya retorika itu terlalu berlebihan sehingga nanti akan membuat ya Konoha ini punya banyak musuh jadinya. Jadi nggak dipercaya gitu. Artinya kalau kita bisa ngomong ini ngomong itu mau jadi juru damai tapi nggak punya kemampuan yang kuat, nggak dipandang, itu sama aja tong kosong nyaring bunyinya kalau kata orang Medan gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, masalah perang dunia. Sepertinya para pengamat Profesor Dr. Kaburator Bocor di Konoha ini, memang saya lihat beberapa narasinya itu mengarahkan supaya terjadi perang dunia. Kenapa? Kalau kita lihat tatanan dunia sekarang ini itu terbentuk sesudah Perang Dunia Kedua, di mana ada 5 negara besar pemegang hak veto: Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. Jadi ini mau dirubah, ya, mau dirubah supaya apa? Supaya negara-negara sebelah ini bisa jadi pemegang hak veto yang utama. Kalau dari cara yang normal, mereka tidak akan bisa menguasai peradaban. Karena apa? Teknologi tertinggal, ekonomi tertinggal, cara berpikir, mindset tertinggal. Kemudian pengontrolan perilaku juga tertinggal. Jadi nggak akan mungkin bisa menjadi peradaban paling unggul dan terkemuka. Caranya mereka adalah mengadu domba peradaban Barat ini, baik peradaban Barat Timur seperti Rusia dan yang lainnya melawan Eropa dan Amerika. Dengan kalau ini terjadi Perang Dunia Kedua, maka hancurlah peradaban Barat yang dilandasi oleh budaya Judeo dan value Judeo-Kristiani ini. Muncullah nanti budaya dari abad ke-7 ini sebagai penguasa peradaban. Itu angan-angannya orang-orang sebelah ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar soal Israel itu soal kemerdekaan dan lain-lain, tidak. Kalau kita lihat Iran ini kan, dia selama ini membangun proksi-proksi, dan proksi-proksinya ini sudah banyak mengorbankan nyawa manusia, sudah ratusan ribu rakyatnya dia bunuh. Belum di negara-negara lain ya, di Yaman, di mana, di Libanon, di Suriah. Jadi kalau dikatakan Iran mau punya nuklir itu dalam posisi supaya dia defensif, tidak ditekan oleh negara-negara maju, buktinya tidak. Buktinya Iran itu mengekspor revolusi Islam tahun 1979 ini ke negara-negara Arab yang lain yang sangat ditakuti oleh negara-negara Arab yang lain ini. Diam-diam mereka ini tepuk tangan ini begitu hancurnya Iran sekarang. Kenapa? Kalau Iran tetap eksis dan dia punya nuklir, maka akan terancam semuanya. Negara-negara Arab, kemudian Eropa, kemudian Amerika. Karena di samping nuklir, Iran juga mengembangkan rudal balistik.
dari yang punya jarak cuman ratusan kilometer sampai yang dia sudah punya yang 1000 kilometer, 2000 kilometer, yang kemarin diluncurkan ke Israel itu rudal Khoramsar itu maupun rudal Fatah 1 itu sekitar 2000-3000 kilometer. Kemudian dia berencana untuk menciptakan rudal yang 5000 kilometer untuk menyasar Eropa, bahkan untuk menyasar Amerika yang harus jaraknya bisa di atas 10.000 kilometer. Nah itu dia, jadi Iran ini memang tujuannya adalah untuk menjadi penguasa peradaban. Nah cuman kita lihatlah, apakah rejim ini akan tetap berkuasa, apakah akan terjadi reformasi di Iran sehingga kembali ke zaman seperti di zaman Shah Iran dulu, meskipun putra mahkota sepertinya tidak mau menjadi raja seperti bapaknya, dia mau Iran menjadi negara demokratis, tetapi peran putra mahkota ini sangat dibutuhkan untuk pemersatu rakyat Iran. Nah, di sini persoalannya. Tetapi kalau kita lihat, ada kelemahannya putra mahkota ini, dia tidak punya partai politik dan dia tidak punya pasukan, ya, pasukan maksudnya secara militer yang mendukungnya. Jadi putra mahkota ini hanya bisa seperti apa namanya ya, memberikan apa namanya moralitas kepada masyarakatnya, memberikan semangat, memberikan rasa percaya diri, memberikan harapan untuk kedepannya negara Iran itu seperti apa. Tetapi kalau dia berkuasa sebagai politisi, ya kita belum tahu apakah beliau teruji gitu sebagai seorang politisi. Nah kita lihat Iran ini kedepannya akan seperti apa. Nah ini kalau misalkan ya kalau dilihat ya, program nuklirnya Iran ini praktis sudah hancur, ya sudah hampir kembali nol. Jadi banyak orang bilang, oh nggak ada pengaruhnya itu serangan Amerika kemarin kemana, ke Fordow, ke Isfahan, sama ke Natan. Siapa bilang tidak ada? Itu yang masuk ditembuskan ke dalam reaktor nuklir di Fordow itu ada berapa ya? Kalau pesawat yang berangkat dari Amerika B2 itu ada 7 pesawat. Satu pesawat ini membawa 2 buah bom ini, bom MOP ini, bom Total penembus bunker ini. 125 Om Bung, 125 Ya, pesawat, tapi yang naruh bom cuma 40. yang naruh bom 40, yang Ya, naruh tapi yang penetrator berangkat ini Pak, 125. Itu kan ya, buat kamuflase aja kan. Bu ya, ada yang buat kamuflase, ada yang bergerak dari seolah-olah dia ke Pasifik, ke Guam, sebagian lagi justru langsung lewat Eropa Pak, masuk ke Iran gitu. Supaya orang Iran itu nggak aware, terutama IRGC, supaya dia bisa menembus radarnya Iran. Dan terbukti memang 124 pesawat tempur berbagai kelompok, ya seperti F-15, F-16, F-35, belum lagi pesawat AWACS, belum lagi pesawat perang elektronik, belum pesawat tanker, belum pesawat untuk evakuasi kalau ada yang jatuh gitu, belum lagi pesawat apa namanya, ya kesehatan, jadi komplit. Jadi mereka sudah sangat siap. Nah kalau kita lihat, sepertinya dari foto udara, di Fordow itu tidak terjadi kerusakan, tetapi ada 6 lubang, ya. 6 lubang ini, setiap lubangnya dengan dua bom penetrator. Jadi artinya ada 12 bom yang dijatuhkan ke bawah. Orang-orang di Konoha, Profesor Dr. Kaburator Bocor, dan para pendukung Iran di seluruh dunia mengatakan bahwa tidak ada kerusakan di Fordow gitu, aman-aman aja semuanya gitu. Karena dari foto dari udara nggak kelihatan, cuman ada kelihatannya citranya warnanya agak biru saja gitu. Kemudian di Natanz itu dijatuhkan bom penembus bunkernya 2. Kenapa nggak terlalu banyak? Ya karena tidak terlalu dalam di bawah tanah. Jadi banyak kan mereka meluncurkan menghancurkan yang di permukaan. Di Isfahan itu malah tidak digunakan bom penembus bunker, tetapi menggunakan 30 rudal Tomahawk dari kapal selam yang ada di Samudra Hindia. Kenapa? Karena di Isfahan itu adalah tempat riset, tempat untuk menyatukan semuanya ini menjadi bom. Jadi dia nggak mungkin ditaruh di bawah tanah. Jadi semua fasilitasnya meskipun luas ada di permukaan tanah, itu dihancurkan dengan rudal yang sifatnya itu rudal jelajah ya. Kalau kita tahu Amerika rudal jelajahnya itu andalannya kemana-mana kan Tomahawk itu kan. Jadi ya 100% hancur sebetulnya sudah gitu. Nah ada sekitar 400 kilogram uranium yang sudah
dikayakan sampai 60%, sudah dikonversi sampai 60% murni, itu ada 400 kilogram, itu nggak tahu kemana memang. Sampai sekarang masih nggak jelas di mana disembunyikan oleh pemerintah Iran. Tetapi yang 400 kilogram ini akan bisa dibuat menjadi bom nuklir kalau dia sampai pada pengayaan 90% ya. Nah, sekarang yang 400 kilogram ini dari 60% sampai 90% mau ditingkatkan kemurniannya di mana gitu. Kenapa? Hampir seluruh reaktor, hampir seluruh pengayaan uranium, mesin sentrifugalnya sudah hancur. Nah, jadi artinya ya kecil kemungkinan Iran akan bisa dalam waktu yang cepat untuk memulihkan ambisi dan cita-citanya untuk memiliki senjata nuklir. Karena kegagalan melindungi diri kemarin di serangan yang terhadap 3 reaktor nuklir itu. Nah, cuman persoalannya, selama rejim Ayatollah yang haus darah ini masih berkuasa, maka ambisi memiliki nuklir itu akan tetap ada. Karena apa? Ya karena kita lihat yang Pak Paul bilang tadi, dead to Israel, dead to Amerika, dead to England, dead to infidel. Jadi orang kafir juga mau dimusnahkan sama mereka gitu ya. Jadi ini rezim yang sangat berbahaya, ini rezimnya para mullah ini. Ya mudah-mudahan saja militernya Iran itu melepaskan dukungannya kepada rejim Ayatollah ini dan berpihak kepada rakyat Iran supaya di Iran bisa terjadi perubahan dan mudah-mudahan rakyat Iran itu bisa membangun ini ya sistem politik dan demokrasi yang sehat gitu untuk kedepannya, tidak lagi seperti sekarang orang nggak pakai hijab disiksa sampai mampus kayak si Mahsa Amini itu gitu. Oke Pak Paul, mungkin yang lain bisa menambahkan, kita diskusi aja. Terima kasih Pak Paul.